warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sukma Projanarko dengan NIM 2112121230110. Kali ini saya akan menjelaskan project temperatur data logger sistem berbasis microcontroller AT89C51. Jadi temperatur data logger ini sistem monitoring suhu real time untuk aplikasi industrial monitoring dan early warning system. Jadi sistemnya ini nanti membaca suhu analog di ADC, terus tampilkan di LCD, menyimpan clock ke EEPROM eksternal dan memberikan alert buzzer suhu di atas lebih dari sama dengan 40 derajat. Jadi aplikasi itu di monitoring suhu server room, gudang, bisa greenhouse, early warning kebakaran. Untuk komponen yang digunakan itu ada yang pertama AT89 C51. Ini microcontroller 8051, punya 4 KB flash memory dan 4 port input output. Kedua LCD 20x4 display alphanumeric dengan 20 kolom dan 4 baris. Jadi ini lebih efisien, lebih banyak menampilkan data. Terus MCP ini gunanya tidak, karena AT89C51 atau microcontroller itu tidak punya ADC internal. Jadi kita menggunakan MCP ini untuk konversi analog ke digital. Terus ada komponen 24C02 itu EEPROM nya, memori eksternalnya. Terus ada buzzer untuk digital alert, push button input digital interrupt, LM35 untuk sensor suhu analog. Terus resistor sebagai I2C dan button, dan kristal untuk clock. Oke, kita lanjut ke diagram blok. Di sini flow dimulai dari sensor LM35 yang menghasilkan tegangan analog proporsional dengan suhu. Coba contohnya 30 derajat menghasilkan 300 mV atau 0,3 volt. Terus dimasukkan ke MCP 3208 ADC. Jadi ini sampling dan dikonversi menjadi nilai digital 12 bit. Data digital 12 bit ini lalu dikirimkan ke microcontroller melalui protokol SPI. Jadi kita karena 8051 tidak punya SPI built-in, kita implementasi bit banging di manual software. Jadi CLK dan shift data bit per bit lewat program SPI itu komunikasi sinkronus dan full duplex, jadi bisa kirim dan terima data bersamaan. Setelah itu baru kita kalkulasi konversi nilai suhu, temperatur, terus ditampilkan di LCD melalui paralel one way. Untuk data logging microcontroller nanti komunikasi dengan EEPROM melalui protokol I2C. Untuk protokol sinkronis serial yang hemat pin hanya butuh 2 jalur tapi bisa connect dengan device dengan addressing. Terus buzzer dikontrol dengan output digital simple high untuk bunyi, low untuk diam, dan push button. Jadi ada 3 protokol komunikasi berbeda yang diimplementasikan. Oke, seperti itu ya di blok sistem. Dan untuk skematik rangkaian lebih jelas seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke algoritma programnya. Jadi setup LCD kita bisa lihat flowchartnya ya. Start, itu initialis, loop utama. Terus kita ini ada ADC yang membaca, terus convert ADC, should mendisplay temperatur, cek temperatur menggunakan threshold. Jika yes, maka normal mode buzzer. Jika no, LCD nya akan memberikan emergency alert. Habis itu scale dan save data to EEPROM, baru kita selesaikan, baru kembali ke loop utama.
Jadi bagian baca ADC lewat TCP/IP jadi menggunakan fungsi read_ADC, terus konversi ke suhu itu display di LCD, habis itu cek threshold, terus simpan ke EEPROM. Kita simpan ke EEPROM. Sini ada ESR interrupt, itu nanti untuk di bagian memorinya, untuk interrupt handler. Jadi secara asinkronus ketika putar ditekan, hardware trigger INT0 interrupt, CPU pause main loop, jump ke ESR set flag, return dari interrupt ke ready. Untuk address decoding dan memory mapnya seperti ini. Jadi teknik decoding alamat memori eksternal ini penting karena tanpa address decoding yang benar, microcontroller nggak bisa akses EEPROM. 12 address decoding menggunakan protokol I2C yang berbasis addressing. Jadi format address pertama 4 bit pertama 1010 fixed identifier untuk semua chip keluarga. Jadi chip EEPROM dari seri ini pasti 1010. 3 berikut keduanya hardware address yang bisa lewat pin fisik di chip. Terus bit terakhir R atau W, bit read-nya 1, write-nya 0. Jadi kita gabungkan write address dengan read address 10100000 kali A0 dalam hexadesimal. Terus memori map atau data organization EEPROM 24 channel punya kapasitas 256 byte. Jadi data disimpan sekuensial mulai dari alamat 0, setiap suhu menggunakan 1 byte. Ketika sudah sampai di 255, pointer wrap around kembali ke 0. Terus data lama di override otomatis. Karena EEPROM hanya bisa simpan integer unsigned char, sementara suhu kita float dengan desimal, maka perlu scaling. Terus kita baca kembali, teknik tinggal dibagi 10 untuk restore nilai asli. Dalam implementasi kode, EEPROM adder adalah pointer yang auto increment setiap kali save data. Jadi sistem circular buffer ini bisa logging continuous 24/7 tanpa worry memori penuh. Data terbaru akan selalu tersimpan dan data lama akan teroverwrite secara otomatis. Jadi animasi pointer 0 ke 255, terus 0 lagi ke 25 derajat, begitulah. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.